Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati pula Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati pula seluruh pimpinan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga tidak lupa kita sampaikan ucapan terhormat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga kita hormati. Hadir pada kesempatan kali ini beliau Bapak narasumber, Bapak Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Zainal Muttaqin Sofro, yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan, kami hormati pemirsa Jogja Istimewa TV yang sungguh insya Allah sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Puji dan syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga atas izin dan ridhonya kita bisa mengikuti pengajian pejabat dan aparat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan kali ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali pengajian pejabat dan aparat pada kesempatan kali ini, marilah kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Liridho'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, dan selanjutnya akan ditayangkan terkait laporan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komandan Korem 072 Pamungkas, dan seluruh kepala dinas, OPD beserta jajarannya, dan jamaah Jogja Istimewa TV yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Jazilus Sahab, Wakil Ketua 2 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS dan DSKL yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, pengelolaan ZIS DSKL Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September 2021 adalah sebagai berikut. Total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta selama bulan September sebesar 519.517.473 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pengumpulan zakat sebesar 302.379.262 rupiah. Jumlah infak sebesar 24.386.086 rupiah. Jumlah infak terikat sebesar 192.302.125 rupiah. Jumlah fidyah sebesar 450.000 rupiah. Adapun total penyaluran ZIS DSKL berdasarkan program sebesar 276.718.392 rupiah, sedangkan pentasorufan berdasarkan asnaf sebesar 317.440.936 rupiah. Adapun penerima manfaat sejumlah 14 lembaga dan 46 jiwa. Kedua, alhamdulillah setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Laporan keuangan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat WTP sesuai dengan standar keuangan di Indonesia, dan juga secara berkala dilakukan pendampingan akreditasi dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketiga, melalui pertemuan pengajian ini tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta
pegawai ASN yang sudah mencapai nisab untuk menunaikan zakatnya sebesar 2,5%, serta menyalurkan juga infak dan sedekah melalui program-program strategis dari Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Caranya adalah dengan membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system dan mengkonsultasikan penghitungan zakat infak sedekah oleh petugas kantor layanan, atau juga bisa dimanfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor 0274587062 atau nomor handphone 085221222616. Keempat, terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadi harta yang tersisa, menjadikan harta yang tersisa ini bersih dan suci. Marilah kita tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semua. Sebelum kami mengakhiri laporan pada kesempatan kali ini, selanjutnya marilah kita berdoa bersama-sama agar harta yang telah kita zakatkan dan harta yang masih tertinggal ini menjadi bersih dan suci. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa mu'afatat da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil khair. Ajarakumullahu fima a'taitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala pada barang atau sesuatu yang telah kita zakatkan, dan semoga Allah memberkahi kita semua di dalam harta yang masih tersisa, dan semoga pula menjadikan harta yang masih tersisa itu sebagai pembersih dosa bagi kita semua. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Laporan dari Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan para muzaki yang telah mengamanahkan melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, harganya akan berkah dan insya Allah akan diberikan lebih dan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita doakan semoga para muzaki yang telah mengamanatkan kepada Basnas Daerah Yogyakarta senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga hartanya semakin berkah dan bertambah berkah. Selanjutnya akan disampaikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Imron Rosyadi SAG. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها
إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita simak bersama, kelak nanti akan memberikan syafaat kita pada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa Jogja Istimewa TV yang sungguh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara terkait dengan kiamat, kita tidak tahu apakah ini mungkin tanda-tanda akhir zaman. Wabah, musibah, pandemi yang berkepanjangan ini, apakah juga merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman? Memang kalau kita melihat perilaku-perilaku sebagian umat manusia ini sudah banyak menyimpang dari kodratnya, sudah menyimpang dari takdirnya barangkali. Tetapi sungguh memang ini yang namanya hari kiamat, sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita barangkali membaca terkait dengan tanda-tanda akhir zaman atau hari-hari kiamat, rasa-rasanya ini sudah sampai, cuman saat dan kapannya ini yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah sudah sangat familiar di hadapan kita. Beliau adalah seorang dokter paramedis sekaligus seorang ustadz. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Zainal Mutakin Sofro yang insya Allah akan menyampaikan tema terkait dengan menjadi muslim yang sehat menghadapi kiamat yang semakin dekat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah pertanyaan barangkali kalau kita mau membaca riwayat, hadis, termasuk mungkin tanda-tanda ini, apakah kira-kira ini kiamat ini sudah dekat ya Ustadz? Ya kita tidak tahu. Artinya apa? Kalau dulu orang sakit paling-paling cuma sakit batuk, pilek. Sekarang ini batuknya luar biasa, pileknya luar biasa. Bahkan dulu yang namanya corona, mungkin kita hanya sekedar pernah mendengar kata-kata istilah corona, tetapi corona pada masa zaman dahulu ini tidak seperti corona sekarang Ustadz. Subhanallah, Masya Allah. Kira-kira ini nanti bagaimana yang insya Allah akan diuraikan secara gamblang oleh Ustadz kita. Dia adalah Dr. Kiai Haji Zainal Mutakin Sofro. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo Ustadz. Alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang sangat bagus. Memang akhir-akhir ini kita terlalu sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah itu tetangga, kerabat, saudara, teman-teman baik kita itu sudah banyak yang mendahului. Bukan di WA ya. Yang itu artinya sudah mengalami kiamat, paling tidak kiamat yang sughra, yang kecil. Dan tidak kurang-kurangnya khotib selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat
lewat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mohon izin Pak, kami bawa ini oleh-oleh. Jadi sebetulnya hari kebangkitan itu kan dalam bahasa Inggrisnya itu bangkit itu tilt. Jadi kalau kita ini bangun tidur, ini kita sudah dilatih ini. Ya. Kalau kita bangun tidurnya mendadak, itu darah yang ke otak itu tinggal 60%. Dan ini bisa untuk memprediksi 10 tahun mau stroke, 10 tahun lagi akan hipertensi, 10 tahun lagi akan gangguan jantung, itu dari bangun tidur ini. Mengapa? Kalau kita membuka surat Yasin ayat 65, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi memang sejak bangun tidur kita sudah diingatkan, besok kalau dibangkitkan itu mulut itu sudah dikunci. Nah, korek kita ini membaca Al-Quran saja sudah harus pakai masker. Minta maaf. Jadi sebetulnya masker ini isyarat bahwa kita harus senantiasa bicara yang bagus. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, kembali kepada kita sebagai orang Islam. Islam itu kan artinya damai. Jadi kalau kita bangun tidur, tekanan darahnya itu masih tidak kembali ke normal, itu tidak akan memperoleh ketenangan hidup. Maka kami menyarankan bangun tidur itu ya miring ke kanan setengah menit, duduklah setengah menit, berdiri diikuti jinjit 8 kali supaya darah itu segera naik ke otak maupun ke jantung. Jadi sebenarnya tadi Bapak kami sampaikan tubuh kita ini 50% itu air ya. Sehingga di dalam surat Al-Mulk ayat 30 diingatkan qul ara'aitum in asbahama ukum ghauran fama ya'tikum bima imma'in. Kurang 3% saja tubuh ini sudah mulai bergejolak. Jadi sebenarnya orang Islam itu sudah diajari sedemikian bagusnya bahwa kesehatan itu tidak hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya, sosialnya, juga spiritual. Sampai-sampai dikatakan al-aqlu salim fil jismis salim. Ini barangkali sering digambarkan dalam ibadah haji Ustaz ya. Sahih. Ini kalau di haji itu kan kita dianjurkan untuk banyak minum air zam-zam gitu ya Ustaz ya. Sahih. Nah, kira-kira ini ada hikmah apa Ustaz kira-kira? Jadi air zam-zam yang notabene-nya mohon maaf daerah Arab Saudi, padang pasir itu kan di sana air kekurangan ya Ustaz. Kurang. Tapi air zam-zam ini berlimpah dan itu sangat dianjurkan untuk kita minum. Persis. Kalau kita melihat doanya, itu kan Masya Allah bisa menjadikan kita sehat, semangat dan sebagainya Ustaz gitu ya. Sahih. Nah, itu kira-kira gimana Ustaz ini? Jadi begini, kembali lagi Al-Mulk itu diawali dari Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir dan diakhiri dengan perhatikan. Kalau air ini sampai berhenti mengalir, ini masalah besar bagi kesehatan. Sehingga kalau Pak Kiai ke rumah sakit itu yang dilihat pertama kali, bahkan di UGD itu infus. Air juga Ustaz? Air juga. Dan satu catatan, kalau kiamat pun terjadi, seperti antum ini kan sudah diberi keyakinan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang muttaqin itu di hadapannya itu 2 mata air. Subhanallah, di surga tajri min tahtihal anhar, bawahnya air Ustaz. Air terus. Maka sekali lagi jangan sampai mengabaikan air ya. Jadi kesehatan itu, kami kan kebetulan di bidang fisiologi ilmu fa'al. Jadi konsep dasar sehat itu adalah mampukah kita mempertahankan cairan ekstrasel air. Jadi begitu cairan ekstrasel berubah, Corona itu senang sekali menghampiri siapa saja ya, bahkan itu nanti bisa sampai ke ajal. Jadi kita tidak boleh mengabaikan air. Dan afanahi, Al-Quran itu kan identik dengan air. Betul. Menghidupkan hati yang mati. Mati biar kita ya.
Dalam surat Yunus 24, kehidupan kita ini juga digambarkan sebagai air yang bercampur dengan tanah. Di dalam Yunus 24 ya, bahwa kehidupan itu innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan kalam taghna bil ams kadzalika nufusul ayat liqaumin yatafakkarun. Kan kalau kita minta berkah rezeki, itu kan Allahumma anzil alaina ma'an midroron. Artinya hujan yang turun yang berkah, Ustadz, gitu ya. Kenapa tidak minta uang yang tapi minta ma'an midroron itu kan. Subhanallah. Hujan yang memberkahi, yang kira-kira bisa menumbuhkan tanaman sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Itu Ustadz ya, Masya Allah ya. Dan ada hadis yang mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sulhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi yang dipompa jantung itu air. Ya, mengapa nanti kalau kita menghadap Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi senantiasa kembalinya ke qalb. Jadi sekali lagi kesehatan itu bertumpu pada jantung kita. Nah, jantung kita ini mempunyai hubungan dengan otak. Itu yang namanya hubungan bidirection. Kalau yang ke atasnya bagus, bottom up-nya bagus, top down-nya bagus. Jadi tidak ada perkecualian, seluruh tubuh itu jadi bagus. Sehingga bagus sekali tadi diawali oleh qori kita, ya, membaca Al-Quran itu luar biasa. Wa nazzilul minal Qur'an ma huwa syifa. Dan yang penting Pak Ustadz ya, bahwa tadi disampaikan kiamat ini sudah dekat. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu kalau kemrungsung masalah pekerjaan. Betul, Ustaz. Padahal yang diharapkan adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi kemrungsung yang tidak menjadikan darah menggumpal itu ketika kita mengharap ampunan Allah dan jannah. Tetapi kalau kemrungsung masalah pekerjaan itu menyebabkan darah gampang menggumpal. Kolesterolnya naik, kadar gulanya naik, asam uratnya naik. Jadi sekali lagi kita harus merubah mindset, ya, bahwa Allah dalam surat Luqman ayat 34 menyebutkan wa ma tadri nafsumma taksibu ghadan. Kita tidak tahu perolehan kita besok itu seperti apa. Ternyata sih, wong nyatanya dengan adanya corona itu income tiarap semua. Subhanallah, ekonomi dunia hancur. Wa ma tadri nafsun bi ayyi. Nah ini kiamat lagi. Sampai pun kita tuh mati di mana, Masya Allah. Masa ambulan saja tidak mampir ke rumah. Kita menyolatkan di jalan. Subhanallah. Ini pemandangan apa ini? Ya, jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ada apa ini? Nah, jadi sekali lagi tema kali ini sangat bagus sekali. Kita jangan menunggu 1 tahun. Jangan menunggu 1 bulan, 1 minggu. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl wa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jadi jangan sampailah dengan bertambahnya waktu hati menjadi mengeras. Ya, seperti tadi Ustaz ya, kita ke kantor kemrungsung, tergesa-gesa dan sebagainya. Padahal kita maksudnya bekerja agar mendapatkan ma'isyah yang menjadikan tenang ya Ustaz ya. Tenang. Anak itu kesini 1 jam sebelum acara mulai. Karena saya tidak mau kemrungsung. Subhanallah. Jadi tatma'unul qulub. Maka tadi di akhir hayat itu ya sangat indah ketika ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kenapa kami membawa contoh ini ya? Jadi sebetulnya
3-5% populasi itu ketika bangun tidur itu tekanan darahnya itu tidak naik, malah turun. Itulah yang menyebabkan hati ini gelisah, sedih ya. Maka sebetulnya tadi saya sampaikan bahwasanya tidak cukuplah kita ini mengolah hati tetapi jisim. Jadi paling tidak dalam seminggu kita menyediakan waktu 150 menit untuk berolahraga. Jangan sampai kurang. Itu minimal itu. Ya, bisa jalan cepat, bisa bersepeda, bisa jogging. Cuma sayang kalau bersepeda itu sekarang lebih mengedepankan sepeda lipatnya itu yang harganya mahal. Kasihan yang harganya cuma 1,5 juta. Jadi sekali lagi dengan berenang, dengan senam, riadah ini penting sekali karena al-aqlu salim fil jismis salim. Ustadz, ini ada sebuah pertanyaan barangkali begini. Jadi masyarakat kita itu setelah mendengar adanya musibah, mendengar adanya mungkin apapun musibah itu, corona, ada gelisah. Jadi kadang merasa ini apakah dunia sudah akhir karena begitu. Tapi kita sebagai orang muslim tentunya harus mengantisipasi dengan banyak zikir. Kita harus percaya diri bahwa sungguhnya itu kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diselamatkan. Maksudnya gitu Ustaz ya. Baik itu selamat di dunia dan insya Allah selamat di akhirat. Bahkan insya Allah orang yang muslim itu tidak menjumpai kiamat kubra Ustaz ya. Alatul. Halas. Masya Allah. Ini kira-kira sebuah pertanyaan, bagaimana buat kita tenang Ustaz. Jadi inilah yang menjadi sebuah kegelisahan masyarakat kita, dikit-dikit gelisah, corona gelisah, bahkan pekerjaan di PHK gelisah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pertanyaan sangat bagus, Ahi. Jadi kembali ke surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibah illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Sebenarnya musibah itu kan asal kata dari apa ya? Ketika orang itu membidik itu tepat sasaran. Jadi yang kena, saya sendiri pernah menjadi penderita corona ya. Tapi ternyata semakin mendalami surat Fussilat 30 Ahi. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Jadi yang Allah kehendaki sebetulnya kita jangan takut. Istiqomah, tenang ya Ustaz ya. Tenang. Istiqomah. Dan yang ada adalah gembira. Antum kalau di Arab Saudi itu kan kalau telepon tidak halo, tetapi apa yang kita dengar absyir. Absyir. Jadi bergembiralah. Karena kalau antum itu gembira ya 5 menit itu daya tahan tubuh itu akan meningkat selama 18 jam. Tetapi kalau takut 5 menit saja daya tahan tubuh itu akan turun selama 8 jam. Masya Allah. Ya, sehingga minta maaf. Ini kita harus senantiasa menebarkan suasana hati yang gembira. Jadi jangan sampai kita itu malah menjadikan orang itu takut. Ya, jadi tadi harus dibacakan Al-Quran kan, kita terasa sekali hati itu menjadi tenang. Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah ini Ustaz, mungkin pertanyaan dari para pemirsa begini, kira-kira kita biar tenang dalam suasana seperti ini, ya. Kalau orang mengatakan Ustaz kan, wah ya, dekatlah dengan Allah, berzikirlah kepada Allah, pasti akan tenang. Tetapi zikir yang seperti apa kira-kira Ustaz? Karena ya, ada zikir bil lisan, ada zikir bil a'mal, gitu kan Ustaz ya. Sahih. Jadi bagaimana agar zikir kita ini sungguh-sungguh bisa menenangkan hati kita ini Ustaz? Jadi apa Nahi? Kelemahan masyarakat kita ini adalah kegagalan menghubungkan antara otak dan qalb. Ya, jadi kalau hanya otaknya saja yang maju ya insya Allah gelisah. Tetapi kalau bisa menghubungkan dan qalb itu nanti kita bisa memperoleh efek tadi. Bisa dibaca dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Zikir itu sebetulnya tidak hanya sekedar mengingat, dalam bahasa Inggrisnya itu remembering ya, tetapi juga to mention. Jadi ada gerak rahang
Karena rahang ini berhubungan langsung dengan jantung melalui batang otak, itu namanya saraf kelima, yang bisa menjadikan tenang. Contohnya antum kalau melihat kerbau kan tidak ada yang gelisah itu, karena obah terus sih. Ya, jadi sekali lagi zikir itu tidak cukup di dalam hati. Sampai dalam surat Al-A'raf ayat 205, wadkur rabbaka idza wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Jadi sekali lagi ada kaitannya dengan walaupun tidak perlu keras-keras lagi, apalagi ditambah loudspeaker yang dipolkan itu kadang volumenya sampai megawatt. Itu ya maaf loh ya, ini kita harus pegang. Kenapa? Telinga ini juga berhubungan dengan jantung akhirnya. Kalau kita mendengar kebisingan, itu tensinya naik. Tetapi kalau intonasinya itu dibetulkan, dibaik, itu namanya prosodi, itu jantungnya jadi sehat. Dan ini merupakan temuan, bukan temuan ya, kajian ilmu kedokteran yang terbaru. Sampai ada orang berusaha menyediakan pelatihan namanya listening therapy. Jadi jantung ini dikeroyok oleh 5 serabut saraf yang di kepala kita, yang ke rahang, yang ke wajah. Kenapa orang yang senyum itu bisa menjadi tenang? Jadi minta maaf ya, virus itu sebetulnya takutnya pada orang yang murah senyum Tapi kalau wajahnya itu suka marah-marah, sedih, ketakutan, benci, kecewa, itu gampang sekali masuk. Nah, jadi bagaimana kita ke depan itu senantiasa mengajak orang itu senyum. Apalagi dengan masker ini kan, senyum-senyum sendiri kan aman ini. Ya. Jadi sekali lagi, Allah menciptakan 5 kabel yang menghubungkan kepala dan jantung itu supaya nanti hasil dari zikir itu betul-betul berefek Ada tadi ke rahang, ke wajah, telinga, ke pita suara, kemudian yang terakhir ke bahu dan sehingga kalau kita rajin memberi mempersilahkan tamu itu sehat itu. Insya Allah Ustaz ya. Subhanallah. Antum saya kira bisa baca tuh surat Ad-Dariyat 21 wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi insya Allah ya, dengan adanya media seperti ini kita akan semakin mantap berzikir. Gitu? Ya insya Allah. Insya Allah. Apalagi kalau Ustadz ini kan ada salah satu mungkin statement ya. Insya Allah ini dari Rasulullah, kalau kita berdoa itu tadarru'an wakufnya dengan rasa mantap, percaya diri dan tenang itu ya Ustaz ya. Karena dengan berdoa itu kan kita mengharap sesuatu dari Sang Pencipta. Persis. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan tadarruh itu kan artinya tidak perlu keras. Persis. Kemudian kita dengan percaya diri dan ketenangan. Ini secara psikologis kira-kira pengaruhnya secara kesehatan gimana Ustaz ya? Ini menarik sekali. Jadi tolong kesehatan itu jangan hanya dipandang secara fisik saja. Betul, karena Ustaz. Nyatanya banyak orang gila itu sehat secara fisik ya. Di comberan juga tidak diare. Tidak pakai baju, tidak perlu keroan. Jadi sehat itu harus utuh. Bio, psiko, sosio, spiritual. Masya Allah Ustaz ya. Nah, tadi antum menyinggung-nyinggung masalah doa. Saya pernah di Mina itu bercerita dengan pemilik maktab itu. Ad-du'a muhal ibad. Masya Allah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah Ustaz ya. Nanti tambah surat Al-Baqarah lagi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu konsep kita menghadapi akhir zaman barangkali. Kita harus tenang Ustaz ya. Harus optimis dan kita senantiasa mendekatkan diri Sang Pencipta. Dan insya Allah umur kita menjadi umur yang bermanfaat Ustaz ya. Jadi kita bayangkan kalau kita dikasih umur panjang tetapi tidak manfaat, tidak sehat, gimana kita mau beribadah dengan maksimal Ustaz ya. Dan kita terlindung dari amin Ustaz ya. Jadi inilah barangkali mungkin yang ditanyakan oleh para pemirsa, bagaimana kiat-kiat agar kita tetap sampai dengan akhir hayatnya tetap sehat, dan artinya sehat tidak hanya secara jasmani tetapi rohani. Kita bisa kontak komunikasi dengan Sang Pencipta sehingga harapan kita manakala suatu saat dipanggil sama Sang Pencipta dalam kondisi yang husnul khotimah. Ini yang tidak mudah ternyata Ustaz ya. Banyak rintangan tetapi bisa di atas. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Dalam kesulitan itu pasti Allah temukan. Bahkan ada salah satu cerita mungkin anekdot atau kisah teladan itu Ustaz, yang pada zaman dahulu itu ada seorang ahli agama, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan emosi, kemudian mungkin emosi ini ada hubungannya antara kejiwaan dengan jasad ya, sehingga ujung-ujungnya mereka itu yang semula ini beristiqomah, tahan terhadap ujian, tetapi ternyata ujung-ujungnya mereka itu meninggal dalam kondisi yang su'ul khotimah. Ini yang tentunya sangat tidak diinginkan. Artinya bahwa seorang ahli yang tahu agama, mereka tidak bisa istiqomah, tidak bisa menjaga diri secara sehat jasmani rohani, sehingga akhir hayatnya su'ul khotimah. Ini yang tentunya sangat tidak kita inginkan. Ini kira-kira gimana Ustadz ya? Antum tadi sudah menyinggung-nyinggung haji. Kan kita ini kan mau menghadap pemilik Ka'bah itu ya. Amin. Itu sangunya itu ternyata ya, di samping real itu ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kembali lagi ke Ali Imran 133 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina ghaidha. Jangankan ghadab ghaid saja tidak. Sehingga saya kira bekal takwa ini loh. Mengapa kok pada pagi hari ini yang diundang Pak Zainal Muttaqin? Mungkin karena ada nama Muttaqinnya. Jadi saya kira wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin pada akhir Ustadz mohon closing barangkali terkait dengan sikap kita menghadapi akhir zaman yang seperti ini, mungkin mohon semacam closing lah dari Ustadz. Baik, jadi saya kira yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan suasana hati yang tenang. Karena apa? Keyakinan kita bahwa kita ini ada yang melindungi. Maka dalam Al-Quran dikatakan duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi tidak cukup kita ini hanya berhubungan dengan Allah semata, tetapi bagaimana perilaku kita terhadap saudara kita, teman-teman kita ini bersifat co-regulation. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya kira itu gitu ya Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah kalau kita mau bincang-bincang panjang karena waktu jualah yang mungkin membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ini sungguh memberikan kemanfaatan, motivasi kepada para pemirsa, sehingga walaupun mungkin kita dalam suasana seperti ini, PPKM yang belum berujung Ustadz ya, tapi kita tetap istiqomah, beribadah, berharap, berdoa, dan tetap beraktivitas. Semoga Allah memberikan keberkahan kita semua. Amin. Untuk itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah pada penghujung kali ini kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Semoga hidup kita menjadi hidup yang penuh makna. Amin. Aktivitas kita ini bermanfaat dan akhirnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sebelum kita berdoa, kita tawasul dengan membaca surat Ikhlas dan Muawwidhatain. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله ya Rahmanu ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksanaan Engkau telah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, berkatilah kepada keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksanaan Engkau telah memberikan berkah kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayatan rahatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjadi pegangan hidup bagi setiap urusan kami. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, perbaikilah urusan dunia kami yang mana disitulah seluruh urusan kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami yang mana kami nanti akan kembali, dan jadikanlah hidup kami ini sebagai media untuk menambah kebaikan dan kebaikan, dan jadikanlah mati kami untuk mengakhiri sebuah kejahatan dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan mau'idhah, pesan-pesan yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan bagi para pemirsa Jogja Istimewa TV yang menyaksikan acara ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan, dan tentunya hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Ustadz, tetap sehat walaupun menghadapi suasana seperti ini yang tidak tahu apakah ini tanda-tanda hari akhir atau bukan, tetapi kita tetap istiqomah, kita mengharap berkah dan ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Akhir kata pengajian dari awal sampai akhir, kami yang menyampaikan tentunya banyak khilaf dan banyak kurang, mohon dimaafkan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.